Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dia yang mengenalkan dirinya melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia paling penuh kasih sayang kepada umatnya. Sahabatku sekalian, hari ini kita akan membahas satu topik yang jika seorang hamba memahaminya, kehidupannya akan berubah, hatinya akan tenang, dan langkahnya akan mantap. Topik tersebut adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Sahabatku, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, man arafallah bi asma'ih wa sifatih wa af'alih ahabbahu la mahalah, yang artinya barang siapa mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat dan perbuatannya, niscaya ia akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, ada dua nama Allah yang paling akrab di telinga kita dan paling sering kita ucapkan. Dalam sholat kita ucapkan, khususnya di surat Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama yang kita sering memulai aktivitas pula setiap membaca Al-Fatihah. Selain itu, setiap hamba sering membaca dengan aktivitas, memulai aktivitas baca Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman menunjukkan keluasan dan keluapan sifat, artinya yang memiliki rahmat yang amat luas dan mencakup seluruh makhluk. Sehingga ketika orang Arab mengatakan rajulun ghadban, artinya lelaki yang meluap kemarahannya, maka Ar-Rahman bermakna rahmat yang memenuhi seluruh semesta alam. Kemudian sahabatku, apa itu makna Ar-Rahim? Ar-Rahim menunjukkan perbuatan Allah yang penuh kasih sayang hanya kepada makhluk tertentu. Siapa itu makhluk tertentu? Dialah orang-orang yang beriman. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Di situ ada rahima yang artinya dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah dalam ayat tersebut tidak mengatakan rahmana, tetapi Allah mengatakan rahiman, karena Ar-Rahman melekat pada zatnya dan tidak membutuhkan objek tertentu, bersifat umum. Adapun Ar-Rahim disebutkan dengan objek tertentu, yaitu bil mu'minin, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Sahabatku, kita akhirnya mengetahui bahwa rahmat Allah itu berlaku bagi seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ingatkah kita surat Ghafir ayat 7? Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, yang artinya wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah tegaskan dengan
menggunakan rahmatan. Artinya rahmat Allah berlaku untuk semuanya, karena tidak disebutkan di sini objeknya. Seperti udara yang kita hirup untuk semuanya, makanan, minuman, kesehatan, pakaian, rumah, perlindungan, keamanan, dan yang lainnya. Semuanya rahmat Allah yang Allah berikan kepada semua makhluknya, tidak hanya bagi orang-orang yang beriman. Bayangkan sahabatku, ketika seorang ibu yang memasak makanan untuk keluarga dan anak-anaknya, apakah ia hanya memasak untuk anak-anaknya yang paling baik saja, anak-anaknya yang paling nurut saja, anak-anaknya yang paling taat saja? Tidak. Seorang ibu akan memasak makanan untuk semua anaknya, baik anak yang baik maupun anak yang tidak taat. Demikianlah rahmat Allah di dunia. Allah berikan kepada semua makhluk, sehingga semua makhluk mendapatkan bagian, bahkan bagi mereka yang ingkar sekalipun. Adapun sahabatku, rahmat Allah yang khusus, yaitu Ar-Rahim, itu hanya bagi orang yang beriman. Rahmat yang secara khusus hanya bagi orang-orang yang beriman. Rahmat ini meliputi menguatkan iman. Allah menguatkan iman orang-orang yang beriman. Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman untuk mudah dalam beramal. Allah memberikan rahmat kepada orang yang beriman sehingga menjadikan hatinya lembut. Allah memberikan rahmat kepada orang yang beriman dengan cara membimbingnya ke jalan yang lurus. Allah memberi rahmat kepada orang yang beriman yang akan menyelamatkannya dari neraka. Dan Allah akan memberi rahmat kepada orang yang beriman dengan jalan memasukkannya ke dalam surganya. Sahabatku, bagi orang kafir, rahmat hanya sampai di dunia. Di akhirat mereka memohon, Rabbana akhrijna minha, ya Allah atau ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Darinya itu maknanya dari neraka. Tetapi Allah menjawab sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 108. Allah menjawab, tinggallah kalian di dalamnya dengan hina, jangan berbicara kepadaku. Itulah rahmat Allah bagi orang yang kafir, yang hanya akan mereka dapatkan di dunia, sedangkan di akhirat Allah tidak akan memberikan kepadanya. Namun sahabatku, bagi orang yang beriman, rahmat Allah tidak hanya ketika di dunia, tetapi puncaknya adalah ketika di akhirat. Ada satu hadis yang paling menggetarkan ketika Rasulullah SAW menjelaskan, innalillah mi'ata rahmah, sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke dunia, satu rahmat membuat semua makhluk saling menyayangi. Bahkan seekor binatang buas sekalipun mengasihi anaknya karena rahmat ini. Satu rahmat dibagi untuk semua makhluk. Adapun 99 rahmat disimpan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada hamba-hambanya di akhirat, di hari kiamat. Bayangkan seluruh bentuk kasih sayang di dunia, kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang antar sahabat, kasih sayang antar pasangan hidup, kasih sayang guru kepada muridnya, kasih sayang murid kepada gurunya, bahkan hewan sekalipun, itu hanyalah 1%
dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sisanya? 99%. Ternyata 99% sisanya menunggu orang beriman di akhirat. Maka pantaskah seorang beriman merasa putus asa? Pantaskah ia ragu tentang masa depannya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semakin dekat seorang hamba kepada Allah, maka semakin besar rahmat yang akan dia dapatkan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155, "Fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun." Ikutilah Al-Quran dan bertakwalah agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian juga dalam surat An-Nur, "Aqimu as-shalah." Dan di akhir ayat Allah tegaskan, "La'allakum turhamun." Tegakkan sholat agar kalian mendapatkan rahmat. Dan juga orang-orang yang berbuat ihsan juga Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika seorang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, dia senantiasa taat kepada Rasulullah SAW, dia senantiasa menegakkan sholat, dia senantiasa berbuat kebaikan atau semua amal-amal kebaikan, keyakinan-keyakinan yang sahih, akidah benar, maka seorang yang bertakwa dan senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan semakin bertambah rahmat yang dia dapatkan. Sahabatku, satu hari para tawanan perang dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Di antara mereka ada seorang ibu yang kehilangan bayinya. Ia berlari, menangis dan mencari-cari. Ketika menemukan bayinya, ia memeluk dan menyusuinya dengan sangat erat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian melihat ibu ini sanggup melempar anaknya ke dalam api?" Maka sahabat menjawab, "Tidak mungkin wahai Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW berkata, "Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya." Betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Rahmat yang tidak memiliki batas kasih, tidak habis, tidak berubah, dan tidak akan pernah berkurang. Sahabatku, jika seluruh kasih sayang manusia dikumpulkan, dari seorang ibu yang rela tidak makan demi anaknya, dari seorang ayah yang memikul beban berat agar keluarganya hidup, dari seorang guru yang mendidik muridnya dengan penuh kesabaran, dari seorang sahabat yang senantiasa menjaga sahabatnya, seluruhnya jika dikumpulkan hanyalah setetes dari samudra rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya rahmat Allah itu seperti lampu, maka kasih sayang manusia hanyalah cahaya kecil dari lampu besar yang menerangi seluruh alam. Sahabatku sekalian, jika seorang hamba benar-benar memahami rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan mudah putus asa, ia tidak akan bersedih berlarut-larut,
Ia tidak akan merasa sendirian dalam hidup, dan dia tidak akan menangguhkan ketaatan. Rahmat Allah dekat, lebih dekat dari denyut nadi, lebih lembut dari belayan seorang ibu, lebih kuat dari seluruh pertolongan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.